Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang ke-32. Saya mengajak kita semua, mari mengambil Alkitabnya dan mari kita buka bersama-sama dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-32. Nanti kita akan baca bersama-sama dimulai dengan ayat yang pertama. Mari kita mulai membaca dengan ayat yang pertama. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan satu pun, juga makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu, sehingga tidak melakukan seperti itu, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku, orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya. Ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak ini tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya
tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia beroleh setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dahulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat atau tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-32. Yehezkiel memulai pasal ini dengan sebuah teguran Tuhan tentang sebuah kutipan Nabi Yeremia yang menjadi sebuah sindiran. Kutipan itu berkata bahwa dosa nenek moyang mereka bukanlah dosa mereka sendiri yang membuat mereka menderita sekarang dalam pembuangan. Allah mau meluruskan kesalahpahaman yang terlanjur ada di dalam umat hari itu. Kebenaran yang Allah sampaikan adalah semua orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Allah menganggap tiap orang bertanggung jawab atas setiap perbuatannya dan membalaskan setimpal dengan perbuatannya. Itu kita bisa lihat di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 4 dan yang ke-20. Yehezkiel menjelaskan maksud Allah melalui sebuah ilustrasi di dalam ayat 5 sampai 18, yaitu lewat beberapa generasi. Keturunan pertama adalah seorang benar yang bertekun di dalam keadilan dan kebenaran. Keturunan kedua berkelakuan jahat. Keturunan ketiga menolak kejahatan bapaknya. Jadi kesimpulan dari perikop ini terdapat dalam ayat yang ke-20 yang menegaskan bahwa setiap orang menerima balasan yang adil menurut kelakuannya sendiri. Di dalam teks kita hari ini adalah Allah hendak mengingatkan tanggung jawab pribadi dari setiap orang, yaitu bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dosa yang ia lakukan. Mengapa demikian? Ya karena yang pertama, semua jiwa milik Allah. Itu berarti kita bertanggung jawab kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Lalu yang kedua, semua orang bertanggung jawab atas dosa yang ia lakukan. Yang ketiga, Allah mau supaya semua orang berdosa bertobat. Inilah seruan Allah kepada umatnya, agar mereka menyadari keberdosaannya dan kemudian bertobat, sehingga Allah akan menyelamatkannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita dapat belajar bersama bahwa setiap kita hari ini bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Diselamatkan atau tidak diselamatkan tidak bisa diwakilkan ataupun dititipkan. Berbuat dosa dan akibat perbuatan dosa akan diterima perorangan, tidak bisa diwakilkan atau diberikan kepada orang lain akibatnya. Semua orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Allah
menganggap tiap orang bertanggung jawab atas setiap perbuatannya dan membalaskan setimpal dengan perbuatannya. Ingat bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Inilah yang ditulis oleh Paulus dalam suratnya Galatia pasal 6 ayat 7. Jadi jangan jadi orang yang menanam jagung dan berharap akan menuai durian. Jangan menjadi orang yang menanam tomat dan berharap akan menuai pisang. Jangan menjadi orang yang menabur kemarahan dan berharap akan menuai keramahan. Jangan menjadi orang yang menabur jutek dan berharap akan menuai senyuman. Jangan menjadi orang yang menabur pelit dan berharap akan mendapat berkat banyak. Karena di bawah matahari ini tidak ada orang yang menuai yang tidak ditaburinya sendiri. Apa yang engkau taburi hari ini, kelak akan engkau tuai. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, setiap orang bertanggung jawab atas dosa yang ia lakukan. Jadi hari ini mari bersama-sama kita berefleksi dari firman Tuhan, bahwa seruan Allah kepada umatnya agar kita menyadari apa yang sudah kita tabur yang mengakibatkan dosa, dan kemudian bertobat sehingga Allah menyelamatkan. Karena Allah mau supaya semua orang berdosa bertobat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa setiap kami bertanggung jawab atas setiap perbuatan kami masing-masing, dan akan menerima balasan yang adil sesuai dengan apa yang kami buat masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan ajar dan pimpin kami untuk menyadari dan bertobat dari setiap tingkah laku kami yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.